Ia mengatakan bahwa aku akan menusuk kamu saat kamu sedang tidur. Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Eka Rahmaliza. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah seram nih guys. Jadi ada seorang wanita yang berusia 22 tahun, tetapi ia berpura-pura menjadi seorang anak kecil yang berusia 6 tahun. Bagaimana kisahnya? Langsung aja, let's go. Bagi kalian yang suka film horor, mungkin kalian sudah nonton film Orphan. Di kisah film itu kan menceritakan sebuah keluarga bahagia yang mengadopsi anak yatim piatu yang masih terlihat kecil, padahal dia itu bukan anak kecil lagi, melainkan sudah orang dewasa. Nah, kalau kalian udah nonton film Orphan itu pasti kalian udah tahu kan jalan cerita seremnya itu yang kayak gimana. Dan kalian berpikir gak sih kalau film itu tuh gak mungkin ada di kehidupan nyata? Tapi ternyata bukan hanya di film saja, tapi di dunia nyata pun itu terjadi dengan seseorang yang bernama Natalia Grace. Kisah ini dimulai pada saat Christine Barnett yang berusia 45 tahun dengan suaminya yaitu Michael Barnett yang berusia 43 tahun. Saat itu ia mengadopsi anak yang berasal dari Ukraina yang masih berumur 6 tahun yang bernama Natalia Grace. Kisah ini dimulai pada tahun 2010. Tapi kalau sekarang Christine Barnett dan juga Michael Barnett ini sudah bercerai. Pada saat si Natalia Grace itu diadopsi oleh mereka, dia itu memiliki tinggi badan yaitu 91 cm saja, dan dia juga memiliki kelainan yaitu sulit untuk berjalan. Menurut dokumen, sudah 2 tahun si Natalia Grace ini tinggal di Amerika Serikat. Jadi menurut informasi, si Natalia Grace ini sudah ditinggal oleh orang tua asuh yang dulu, dan dia dibalikan lagi ke panti asuhan. Tetapi tidak tahu apa penyebab si orang tua asuhnya ini mengembalikan si Natalia Grace itu. Atau mungkin penyebabnya itu masih dirahasiakan oleh pihak panti asuhan. Setelah itu, Natalia Grace ini kan diadopsi oleh keluarga si Christine dan juga si Michael. Saat diadopsi, si Natalia ini terlihat baik-baik saja, anak yang manis, anak yang baik, dan dia juga masih terlihat seperti anak-anak yang suka main bersama teman-temannya. Pokoknya gak ada kecurigaan kepada si Natalia ini. Namun kecurigaan Christine ini mulai muncul saat dia mengetahui bahwa anak angkatnya itu si Natalia Grace ini sudah tumbuh rambut kemaluannya. Nah, pada saat itu Christine sangat bingung karena dia tahu bahwa anak angkat itu masih berumur 6 tahun dan gak mungkin hal itu terjadi pada dirinya. Tapi dia masih berpikir positif aja. Dia berpikir bahwa mungkin hormon anak itu cepat tumbuhnya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tapi setelah itu Christine tuh mulai aneh dengan hal-hal yang dilakukan oleh Natalia Grace. Natalia Grace yang tadinya adalah anak yang baik, anak yang manis, anak yang penyayang, anak yang penurut, tapi lama-kelamaan dia berubah sedikit demi sedikit. Christine lebih curiga kepada Natalia Grace karena ternyata dia mengetahui bahwa si Natalia ini mengalami menstruasi. Nah, kalian bayangin aja, nggak mungkin kan anak umur 6 tahun itu udah mengalami menstruasi. Dari situ si Chris tuh makin mencurigai lah si Natalia. Dia berpikir kayaknya ada yang gak beres deh dari anak ini. Setelah itu timbul lagi keanehan di dalam diri Natalia karena dia tuh telah mengancam si Christine untuk melakukan pembunuhan. Jadi si Natalia ini terus mengancam si Michael dan juga si Christine. Ia mengatakan bahwa aku akan menusuk kamu saat kamu sedang tidur. Dia juga mengancam akan mendorong mereka ke pagar listrik. Lalu dia juga pernah memergoki si Natalia ini sedang memasukkan cairan pemutih pakaian ke dalam kopinya si Christine. Dari hal ini udah kelihatan kan kalau si Natalia Grace ini adalah jiwa-jiwa psikopat dan juga pasti ada hal yang aneh di dalam dirinya dia. Dan lebih anehnya lagi, kan kalau orang dewasa kepergok melakukan kejahatan, dia pasti kan panik gitu, takut. Tapi beda banget dengan si Natalia Grace. Saat dia kepergok mau memasukkan pemutih pakaian ke dalam kopi si Christine, dia ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia cuma menjawab simpel aja, tenang gitu dengan menjawab, aku mencoba meracunimu. Keanehan ini juga makin bertambah lagi ketika si Christine ini masuk ke dalam kamarnya Natalia Grace
dan dia melihat ada gambar dan juga tulisan dari Natalia yang dia tuh mengatakan bahwa ia ingin membunuh keluarganya sendiri. Dia ingin membungkus keluarganya itu memakai selimut, lalu dia bunuhnya pokoknya sampai meninggal. Dia ingin bawa mayat dari keluarganya itu ke halaman belakang. Lebih parahnya lagi, jadi waktu itu mereka berdua, Michael dan Kristen tuh lagi tidur di kamarnya. Dan saat dia tuh melek gitu, dan dia melihat bahwa si Natalia ini lagi berdiri di depannya, lagi ngeliatin dia gitu, lagi melototin dia. Kayak kalian tuh bayangin aja, kalian lagi tidur, lagi merem gini, terus tiba-tiba kalian melek, terus tiba-tiba di depan kalian itu ada orang gitu ngeliatin kalian lagi melotot gitu di depan sambil berdiri. Itu horor banget kan guys. Tapi keanehan si Natalia ini gak sampai situ aja, karena dia pernah juga melompat dari mobil yang sedang melaju. Dia lompat sendiri gitu. Dia juga sering mengolesi darah di kaca. Bahkan dia juga pernah dipergoki memasukkan racun ke dalam makanan si Kristen dan juga si Michael. Lebih parahnya lagi, dia pun pernah mencoba untuk membakar rumahnya si Kristen itu saat si Kristen dan Michael ini sedang tertidur. Setelah semua kejadian itu, Kristen dan juga Michael ini merasa terancam dengan semua tindakan dari Natalia Grace. Akhirnya mereka pun mengajukan permintaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Natalia Grace ini adalah sosok orang yang dewasa. Tujuannya itu agar si Natalia ini diberikan perawatan untuk mengatasi kondisi mental yang dialami oleh Natalia Grace. Setelah dilakukan penelitian oleh pengadilan Marion County, Indiana, bahwa ternyata Natalia Grace ini memang berusia 22 tahun. That you lied about your age and came over here and terrorized them. Are you a 33-year-old? No. No, I promise you. Setelah itu, Kristen dan Michael ini mulai menyadari bahwa anak yang telah diadopsi dia yang masih berusia 6 tahun itu adalah anak yang berusia 22 tahun. Tapi Kristen dan Michael tuh tetap baik kepada si Natalia Grace. Dia tetap menyewakan apartemennya untuk si Natalia tinggal pada tahun 2012. Natalia pun tinggal sendiri dengan supervisi dari petugas pelayanan kesehatan. Bahkan mereka pun membuatkan Natalia ini KTP dan juga nomor keamanan kepolisian agar si Natalia ini bisa hidup layaknya orang dewasa. Namun pada tahun 2013 Natalia Grace ini kembali berulah di apartemennya, hingga akhirnya dia pun diusir dari apartemennya itu. Tapi Kristen dan Michael ini tetap berbaik hati kepada Natalia. Dia tetap menyewakan lagi apartemen yang baru untuk tempat Natalia itu tinggal. Bahkan hubungan mereka bertiga, yaitu Kristen, Michael, dan juga Natalia ini semakin membaik, karena waktu itu si Kristen dan Michael ini mau membiayai si Natalia ini kuliah, mau membiayai si Natalia ini untuk belajar kosmetik. Pokoknya segala macam mau dibiayai oleh mereka, yaitu si Kristen dan Michael. Tapi tiba-tiba Natalia Grace ini menghilang dan putus komunikasi dengan si Kristen dan juga si Michael. Setelah itu pada tahun 2014 ada hal yang parah banget, yang sangat miris, karena Natalia Grace ini telah menggugat Kristen dan Michael ini ke pengadilan. Jadi Natalia ini melaporkan Kristen dan Michael dengan tuduhan bahwa dia ditinggal sendirian di apartemen tanpa pengawasan. Akhirnya Kristen dan Michael tuh dituduhkan bahwa mereka tuh telah menelantarkan anak. Dan saat itu si Natalia itu memberikan kesaksian kepada kepolisian bahwa memang benar mereka itu telah meninggalkan aku sendirian di apartemen saat mereka itu pergi ke Kanada. Dan Kristen pun membantah hal itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan dia sendirian seperti itu, tapi aku harus pergi ke Kanada karena aku harus mengurus pendidikan putra saya di sana. Tapi tetap hal itu yang membuat si Kristen dan juga Michael akhirnya ditahan oleh polisi. Akhirnya Kristen pun menyerahkan dirinya kepada polisi pada tanggal 19 September tahun 2019. Tapi akhirnya Kristen pun bebas setelah dia tuh memberikan uang jaminan kepada kepolisian. Begitu pula dengan Michael. Pada tanggal 24 September tahun 2019 dia menjalani sidang tinggi pertamanya di pengadilan.
Setelah itu, ternyata Natalia Grace itu pergi menghilang entah kemana. Dia nggak tahu ada di mana sekarang. Dan akhirnya sekarang Christine itu takut banget kalau Natalia ini akan mengulangi perbuatannya seperti dulu lagi, dan malah mengulangi perbuatan itu kepada keluarga dia yang baru. Dan itu berbahaya banget. Jadi Natalia Grace ini udah salah, tapi tetap dibantuin oleh si Christine dan Michael. Tapi dia malah melakukan pengkhianatan terhadap keluarganya Christine dan juga Michael. Karena Natalia itu ingin sekali si Michael dan Christine itu menderita. Oke guys, itu adalah cerita dari Natalia Grace. Nah, pesan yang dapat aku sampaikan dari kisah ini yaitu kalau kalian ingin mengadopsi anak atau mengangkat anak, kalian harus lebih tahu dulu kondisi dari anak itu. Apakah kondisi mental anak tersebut itu baik atau buruk, terus dari asal usulnya dari mana gitu, keluarga itu dari mana, kenapa dia bisa tinggal di panti asuhan. Pokoknya harus benar-benar teliti, jangan asal-asal memilih anak angkat, karena nanti akan berujung fatal seperti hal ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, komen apa aja yang mau aku bahas selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.